Iya. Apalagi tempat kita itu dari sekira penjuru Adzan. ada. Itu kadang adzannya juga lebih cepat antara masjid ini masjid ini gitu. Cari yang duluan aja. Oke. Ya, cari duluan. Yes. Kalau sahur boleh cari yang belakangan nggak? Enggak. Ya. Sahur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita seperti biasa kembali lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke. Yuk. Kita seperti biasa, Yuk. kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk lewat DM-nya Ayah di Instagram @ustadzwijayanto.official. Ya. Oke, seputar Ramadan ya, karena ini Ramadan. bulan Ramadan. Ya. Ya, meskipun masih puasa, kita harus tetap semangat menjawab pertanyaan teman-teman. Ya. Rasa Oke. semangat ada, cuman tenaga ya. Ya, tapi kalau semangatnya kuat, semuanya terlupakan. Nyatanya kalau semangat ibadah, kalau Ramadan gini, kalau di Mekah, Madinah, suasananya Malah lebih ramai. enak sekali ya, ramai sekali. Karena ada suasana. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Ustadz izin bertanya. Ya. Saya tinggal di daerah yang jauh dari masjid, sehingga suara adzannya terdengar samar-samar. Saya lebih sering mendengarkan adzan otomatis dari aplikasi HP. Ya. Namun, di bulan Ramadan ini sering terjadi perbedaan waktu adzan. Ya. Biasanya dari masjid yang terdengar samar ini lebih cepat adzannya Ustadz. Nah, mana ya yang sebaiknya saya jadikan acuan untuk berbuka puasa? Yang cepat saja, ya, karena memang didahulukan. Oh, oke. Ya, dipercepat puasa. Malah biasanya kalau hari biasa itu lebih cepat aplikasi. Ya. Karena biasanya aplikasi itu terus ini baru wudhu. Soalnya nggak minum dulu. Tapi kalau ini kan buru-buru pengen segera buka, jadi muadzinnya itu sudah luar biasa. Saat minum seceruput Ya, terus bisa adzan. yang penting jaraknya nggak terlalu. Jangan-jangan itu waktu Surabaya tapi dipakai untuk Jogja kan itu mendahului. Jadi insya Allah kalau time limitnya masih 1 menit, setengah menit, insya Allah masih dalam tolerable. Oke. Karena sebetulnya batasan orang puasa itu kan benang putih sampai benang hitam. Nah, benang hitam itu tenggelamnya matahari. Nah, tenggelam matahari itu kan ya mulai gelap. Kalau dulu malah acuannya bukan aplikasi, tapi kelelawar itu keluar. Nah, orang dulu keluar. Tapi ya kadang-kadang anak-anak pintar siang-siang itu masih sore Dikeluarin. Ya, dikeluarin di semuanya. Nah, itu tanda saja. Bahkan dulu pertanda itu pakai alarm, pakai lonceng, pakai sirine. Kadang-kadang sirine pabrik gula itu dipakai untuk tanda berbuka. Karena memang kadang-kadang ada adzan yang itu. Yang jadi masalah, kalau memang rumah kok jauh dari masjid, itu usahakan. Jangan terlalu, karena apa ya, itu panggilan Allah, itu Allah memanggil untuk ke rumahnya. Kalau bisa ya, satu, diperkuat adzan masjidnya supaya terdengar. Namanya adzan itu kan harus sampai kepada jamaah. Kedua, atau cari lokasi jangan sampai tidak terdengar. Untuk di Indonesia kok sampai nggak terdengar adzan. Kayaknya masih possible lah ya. Iya, untuk iya. Apalagi tempat kita, itu dari sekira penjuru adzan. itu ada. Itu kadang adzannya juga lebih cepat antara masjid ini masjid ini gitu. Cari yang duluan aja. Oke. Ya, cari duluan. Yes. Kalau sahur boleh cari yang belakangan nggak? Enggak. Ya. Sahur pokoknya terdengar Kalau duluan. udah, Nah, itu. berarti sama-sama gitu ya. Kalau udah Iya. kedengeran dimanapun. Ya. Dengeran itu sudah tanda itu dimulai atau sudah berakhir. Ya. Memang idealnya ada hal-hal yang harus dipercepat. 1, berbuka puasa, 2, sholat pada waktunya, 3, warisan segera dibagi, jenazah segera dikubur, janda kalau sudah dilamar, itu beberapa yang memang Harus disegerakan. Ya. Tapi ya tetap nunggu adzan, bukan kok segera terus. Iya. Ya. Oke. Adzan maghrib juga kan. Iya. Tapi kadang-kadang sama ya, adzan maghrib sama asar tuh kadang kok sama ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, rumah saya terhubung langsung dengan masjid. Ya. Apabila pada 10 malam hari terakhir Ramadan, saya iktikaf di rumah, apakah boleh Ustadz? Nggak boleh. Walaupun itu terhubung, karena yang namanya itikaf itu syaratnya di masjid jami. Masjid yang dipakai untuk Jumatan.
Itu kalau terhubung Kecuali- aja, kalau rumah kita juga terhubung, kalau diteruskan ada terhubung. Kecuali rumahnya dipakai jemaah Iya. juga gitu Iya. berarti. Kecuali kalau rumahnya ya di masjid, itu marbot berarti itu ya. Nah, kalau terhubung kan bukan masjid. Beda kalau misalnya di Mekah. Di Mekah itu tanah haramnya itu, karena masjid itu termasuk di halamannya, termasuk itu ya. Tapi tetap kalau di Indonesia ya di dalam masjidnya. Ya. Dan yang namanya iktikaf ya itu ya. Kalau misalnya Iya. 10 malamnya mau di rumah ya bukan iktikaf Bukan gitu itikaf, kan. itu takarub saja, itu mendekatkan diri pada Allah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, di kampung saya ada kebiasaan untuk merayakan khotaman Quran saat akhir Ramadan. Ya. Agendanya berupa makan-makan, arak-arakan untuk anak, Khataman apa makan-makan? kan udah hatam. Nah, terus Oh, merayakan khataman dengan cara makan-makan, Ya. arak-arakan untuk anak-anak, dan juga ada musik daerah. Nah, kalau seperti itu bagaimana hukumnya jika mengikuti agenda adat itu? Pertama sebetulnya justru kalau udah selesai Quran itu Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi ya dikasih sayangi dengan Quran ini, dan wa'alimna, diberi miman jahilna, supaya kita itu diberi pemahaman dari kejahilan, dari kebodohan kita. Bahkan diingatkan dari miman nasina, dari kelupaan kita dan seterusnya. Wajah al-huli imaman, supaya itu jadi imam bagi kita, jadi dulu ma'a kita bilai semacam. Seharusnya begitu, bukan Quran untuk pesta-pestaan. Tapi apa itu salah? Ya makan-makan boleh saja untuk bersedekah pada, apalagi anak-anak para hufat, yatim piatu, kasih aja nggak apa-apa. Tapi tidak ada satu keharusan dan tidak ada syariat harus begitu. Tidak ada syariat bahwa setelah saya ini harus nyembelih ayam, apalagi kalau ayamnya ditentukan sudah itu di luar syariat. Ayamnya harus hitam, harus cemani, harus segala macam. Nah, nggak ada syariat harus begitu. Tapi sekedar khatam, makan-makan ya monggo saja boleh. Jangankan khatam, lulus kuliah makan-makan juga boleh. Gitu. Oke. Iya. Nah, tapi jangan jadi syariat. Ya. Nanti kalau jadi syariat itu yang disebut dengan bid'ah, membuat syariat yang Rasulullah tidak mensyariatkan. Oke. Itu Rasulullah itu pinter, nggak usah nambah-nambahin kayak itu. Ya. Berarti kalau cuman sekedar ikut nggak apa-apa kan? Ya, ikut kalau memang itu nggak ada syariat ya jangan, satu. Kedua, kalau sekedar hanya untuk syukuran makan-makan ya monggo saja. Yang penting jangan ada etikotiyah, keyakinan bahwa itu sebuah satu Kewajiban, keharusan atau satu tuntunan yang harus dilakukan. Itu. Sama dengan ulang tahun. Ya ulang tahun itu zaman Nabi ya nggak ada happy birthday to you itu ya nggak ada. Happy milad nggak ada. Tapi kalau ulang tahun sedekah ya boleh saja. Ya silahkan saja, itu sebagai rasa ya masih diberi kesempatan untuk amal baik ya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya saat ini sedang berkuliah di Malaysia.